Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabiyina nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni kitab I'anatut Talibin. Semoga apa yang kita pelajari itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkan, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubillahi min ahwal ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Salat semoga memberikan rahmat Allah oleh Allah wassalam dan memberikan keselamatan alaihi atas kanjeng Nabi wa ala alihi dan atas keluarganya kanjeng Nabi wa ashabihi dan sahabatnya kanjeng Nabi al amjad yang mulia. Salatan dengan salawat salaman dan salam afuzu berbahagia aku bihima dengannya salawat dan salam yaumal ma'adi pada hari kiamat. So kita baca hasyiahnya. Waqala dan telah bersabda Nabi alaihi salam, aksiru perbanyaklah oleh kalian minas sholati alaiya dari bersolawat kepadaku, fa innaha maka sesungguhnya bersolawat tutfi'u memadamkan ia solawat ghadabal jabbari akan murka Allah yang maha jabbar, watuhinu dan melemahkan atau menghinakan ianya solawat kaidah syaitani akan tipu daya syaitan. Jadi fadilah salawat nih yaitu dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat melemahkan tipu daya syaitan. Wa qala alaihi salam dan telah bersabda oleh baginda Nabi alaihi salam, aksarukum bermula paling banyaknya kalian salatan yakni bersalawat alayya kepadaku. Aksarukum itu paling banyaknya kalian azwajan yakni istrinya fil jannati di surga. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku, maka Allah akan memperbanyak istrinya di surga, yakni akan banyak bidadari surga yang menemaninya di surga, seperti itu ya. Jadi kalau mau poligami mah di surga aja nanti. Makanya dari sekarang kita kumpulin nih ya, baca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya. Terus baca sholawat banyak, insyaallah diperbanyak istrinya oleh Allah di surganya Allah. Tapi hadisin marfu'in dan dalam hadis yang marfu' ma tidaklah jalasa duduk kaumun oleh suatu kaum fatafarraqu lalu berpisah ya kaum an ghairi sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dari tanpa membaca salawat kepada Nabi. Nah, dalam hadis marfu' disebutkan bahwa ma jalasa tidaklah duduk kaumun oleh satu kaum fatafarraqu lalu berpisah ya kaum mereka kaum an ghairi sholati ala nabiyyi dari tanpa membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam illa kecuali tafarroku berpisah mereka antana dari lebih bau min jifati himarin dari bangkai himar. Jadi kalau misalkan dalam suatu majlis yang mana ia itu berpisah ya atau hendak berpisah dari majlis atau dalam majlisnya itu dalam kumpulannya itu tidak ada pembacaan salawat kepada Nabi, maka kecuali ia itu berpisah dari lebih bau dari bangkai himar. Maksudnya majlisnya itu baunya itu lebih bau daripada bangkai himar. Seperti itu. Makanya setiap perkumpulan ya guru-guru kita mengajarkan harus selalu membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengamalkan daripada hadis ini. Waqala Ibnu Jauzi fil Bustani dan telah berkata oleh Imam Ibnu Jauzi fil Bustani dalam kitab Bustan, faiza maka apabila kana ada al majlis oleh majlis alladzi yang ada ia majlis la yusalla tidak membacakan sholawat fihi padanya majlis yakunu maka ada itu majlis bihadhil halati dengan ini keadaan fala gharwa maka tidak heran an bahwasanya tafarraqo berpisah al musalluna oleh orang-orang yang membacakan sholawat alaihi atas kanjeng Nabi min majlisihim dari majlisnya mereka an atyaba dari lebih wangi min khazanatil atari dari gudang minyak wangi. Kata Imam Ibnu Jauzi begini dalam kitab Bustannya,
ya, bahwasannya kalau misalkan majlisnya itu tidak dibacakan sholawat, ada dengan ini keadaannya itu maksudnya lebih bau daripada bangkai himar, bangkai keledai, maka tidak heran kalau misalkan seseorang ya berpisah, terus membacakan sholawat kepada kanjeng Nabi, ya, atau majlisnya itu membaca sholawat kepada kanjeng Nabi, maka yakin majlisnya itu lebih wangi daripada gudang minyak wangi. Wazalika, dan demikian itu li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada Nabi atyabat thayyibina, itu lebih wanginya dari orang-orang yang wangi, wa taharat thahirina, dan lebih sucinya dari orang-orang yang suci. Wakana, dan ada Nabi iza, apabila takallama berbicara Nabi, imtala, maka penuh al majlis, oleh majlis, bi atyaba, dengan lebih wangi, min rihil miski, dari minyak misik. Ya, jadi kalau Nabi berbicara itu, maka majlis itu dipenuhi, lebih wangi daripada minyak misik. Wakadzalika, dan demikian itu majlisun, bermula majlis, yuzkaru, yang disebut fi padanya majlis an-nabi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanmu, maka menghubungkan, minhu, darinya itu majlis, ya. Tanmu, maka menyambung, minhu, darinya majlis, roihatun, oleh bau, thayyibatun, yang wangi, baik, tahtariku, yang sampai itu roiha as-samawati sab'a, akan langit yang 7, hatta, sehingga tantahi, sampai itu roiha ilal arsy, ke arash, ya. Jadi bila mana majlis, ya, satu majlis yang mana pada majlis itu membacakan salawat kepada kanjeng Nabi, tanmu, maka sampai, ya, bau yang wanginya itu kepada langit yang 7, bahkan sampai kepada arash. Wa yajidu kulluman, dan menemui oleh setiap makhluk, khalaqa, yang menciptakan, akan itu makhluk, Allahu, oleh Allah, raihaha, akan baunya, fil ardi, di bumi. Kan baunya itu raiha fil ardi, di bumi. Bahkan, ya, setiap makhluk yang ada di bumi itu menemui bau tersebut, bau wangi yang dihasilkan dengan sebab membaca salawat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairal insi wal jinni, selain manusia dan jin. Nah, manusia dan jin mah enggak menemukan bau itu. Fa innahu, maka sesungguhnya mereka, insi wal jin, lau, jikalau wajadu, mendapati mereka, tilkar roihata, akan itu bau, lashtaghala, sungguh akan menyibukkan, kullu wahidin, oleh setiap satu, minhum, darinya mereka, bila zatiha, dengan kelezatannya itu bau, an ma'isyati, dari kehidupannya mereka. Jadi kenapa, ya, manusia dan jin itu enggak mendapatkan bau itu? Kalau misalkan dia mendapatkan bau itu, ya, manusia dan jin, maka sungguh dia akan menikmati kelezatan bau itu, bau yang dihasilkan dengan sebab sholawat kepada kanjeng Nabi, dan dia lupakan kehidupannya, gitu, ya. Wala yajidu, dan tidak menemui, tilkar raihata, akan itu bau, malakun, oleh malaikat, au khalqullahi, atau makhluk Allah ta'ala, illa, kecuali istaghfara, memohon ampun, ya, malaikat atau makhluk Allah, li ahli majlisi, kepada ahli majlis, wa yuktabu, dan dicatat, lahum, baginya itu ahli majlis, bi'adadi hadza khalqi, dengan sejumlah ini makhluk, kullihim, yakni seluruhnya, hasanatun, oleh kebaikan-kebaikan, wa yurfa'u, dan diangkat, lahum, baginya itu ahli majlis, bi'adadihim, dengan sumpamanya itu makhluk, jumlahnya itu makhluk, darajatun, oleh beberapa derajat. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya kalau misalkan para malaikat atau makhluk Allah, ya, menemui bau tersebut, bau yang dihasilkan dengan sebab sholawat, maka yakin, ya, malaikat itu memohonkan ampun kepada ahli majlis, dan dicatatlah kebaikan-kebaikan bagi itu ahli majlis, dengan seumpama malaikat yang merasakan baunya. Maksudnya seperti ini. Dalam satu majlis ada 100 orang.
Dan yang mendengarkan bacaan sholawat itu ada 100.000 malaikat. Maka setiap satu orang dari 100 orang itu mendapatkan 100.000 derajat dan pahala. Seperti itu. Ya, jadi bukannya 100.000 dibagi 100, enggak, tapi setiap satu orang itu mendapatkan 100.000 derajat dan kebaikan. Seperti itu. Itu maksudnya. Sawaun sama saja karena ada fil majlisi di majlis wahidun oleh satu orang, au mi'atu alfin atau 100.000 orang. Kullu wahidin bermula setiap satu ya'khudhu mengambil min hadzal ajri dari ini ganjaran mislah hadzal adadi akan seumpama ini bilangan wa indallahi aktsaru, dan bermula perkara indallah yang ada pada sisi Allah aktsaru itu lebih banyak. Seperti itu tadi yang telah dijelaskan tadi ya. Seperti itu. Wali sholati, dan itu tetap membacakan sholat alaihi kanjeng Nabi, alaihi kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawaidu bermula faedah-faedah. Ini fawaidu nggak dibaca tanwin karena termasuk ke dalam surat Muntahal Jumu', termasuk dalam isim ghair munsharif yang tidak menerima tanwin. Fawaidu, mafailu. Fawaidu bermula apa namanya faedah lah tuh yang tidak bisa dihitung min hadarinya itu fawaid, annaha bahwa sesungguhnya sholawat tajlu menerangkan ia sholawat al-qalba akan hati minaz zulumati dari kegelapan. Jadi faedah sholawat itu banyak, tidak bisa dihitung ya. Nah, salah satunya itu yang disebutkan di sini bahwasannya sholawat itu dapat apa namanya menerangkan hati dari kegelapan. Waktu geni dan mencukupkan an syaikhi dari guru. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan dalam dunia zikir, ya kita memerlukan guru thariqah, yang mana guru thariqah itu yang dapat membimbing kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan sholawat, bisa jadi gurunya itu langsung dari Rasul, ya. Seperti itu. Jadi dengan sebab sholawat, ya, kita tidak memerlukan guru, sholawat aja kepada Nabi, ya kan? Apalagi guru ma'rifat ini yang dimaksud waktu gani an syaikhi. Misalkan kita itu sulit banget mendapatkan guru thariqah atau mursyid. Ya, sulit banget mendapatkan guru thariqah atau mursyid, jarang, langka ya kan. Nah, maka sholawat ini tidak memerlukan guru thariqah mursyid gitu maksudnya. Nah, watakun dan ada salawat sababan menjadi sebab dilusuri kepada sampainya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Watuk siru dan memperbanyak salawat ar-rizqa akan rezeki. Wa naman dan bahwa sesungguhnya orang aksaro yang memperbanyak siman minha darinya salawat harrama maka mengharamkan Allahu oleh Allah jasadahu akan jasadnya siman ala nari atas api neraka. Nah, ini faedah-faedah yang disebutkan. Yang membaca sholawat dapat mengharamkan kita dari api neraka karena Rasul langsung yang memberikan syafaat kepada kita. Wa yang bagai dan mesti syekh si bagi seseorang iza apabila sholat bersalawat alaihi atas kanjeng Nabi an bosannya kun ada siman bi akamalil halati dengan paling sempurnanya keadaan mutatohiron halnya bersuci, mutawaddian lagi berwudu, mustaqbilal qiblati dan menghadap kiblat, mutafakkiran halnya bertafakur fi zatihi pada zatnya Nabi Muhammad as-saniyati yang mulia li ajil bulughin nawali wal amniyati karena arah-arah sampainya cita-cita dan angan-angan. Jadi kalau misalkan kita ingin hendak bersalawat kepada kanjeng Nabi, maka kita harus sempurna keadaan kita dulu. Maksud sempurnanya apa? Kan manusia kan gak sempurna. Maksud sempurnanya di sini itu kita bersuci, ya berwudu, ya, terus mandi, terus mustaqbilal kiblah, ya menghadap kiblat, dan juga bertafakur pada kemuliaannya kanjeng Nabi Muhammad SAW agar supaya tercapailah cita-cita kita dan angan-angan kita. Dawaan dan bahwasannya yuratila mentartilkan siman al hurufa akan huruf, ya mentartilkan ya akan huruf. Wa dan bahwasan la ya'jala tidak mempercepat siman fi kalimati dalam kalimat sholawat gitu. Jadi kalau membaca sholawat tuh nggak boleh begini Allahumma shalli alaihi wasallam. Nggak jelas tuh hurufnya tuh. Maka kita tartilkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Nah, seperti itu.
Karena kata Rasul begini, kama sebagaimana keterangan qala bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza apabila sholaitum sholawat kalian alai kepadaku fahsinu, maka perbaguslah oleh kalian as-sholat akan sholawat alai kepadaku, fa innakum maka sesungguhnya kalian la tadaruna tidak mengetahui kalian la'ala zalik, ya, la'ala zalika akan itu mazkur yu'radu didatangkan alaiya kepadaku. Nah, seperti itu. Jadi salawat ini didatangkan kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semua perbaguslah salawat kita untuk kanjeng Nabi. Maka Rasul langsung yang menerima salawat kita. Wa qulu dan ucapkanlah oleh kalian, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyina sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi, ya, imamil khairi. wa qaidil khairi wa rasulir rahmati Allahumma ba'azhu maqamal mahmud alladhi yaghbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun, rawahu Dailami. Nah, jadi seperti itu. Wa rasulir rahmah Allahumma ba'azhu maqamal mahmud alladhi yaghbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun. Harus kita perbaiki, ya, bacaan salawat kita kepada kanjeng Nabi, karena salawat kita itu akan langsung disetorkan kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al jadikanlah olehmu salawatika akan rahmatmu wa barakatika dan keberkahanmu ala sayyidil mursalin atas pemimpinnya para rasul wa imamil muttaqin dan imamnya orang-orang yang bertakwa wa khatimin nabiyyin dan penutupnya para nabi sayyidina tegasna penghulu kita Muhammadin yakni kanjeng Nabi Muhammad abdika hambamu wa rasulika dan rasulmu imamil khairi pemimpinnya kebaikan wa idil khairi dan penentunya kebaikan wa rasulir rahmati dan utusan rahmat. Allahumma ya Allah, Allahumma ba'as utuslah olehmu akan nabi al maqam al mahmuda akan makom yang terpuji allazi yang yaghbitu menginginkan hu akan nabi fihi padanya itu makom al awwaluna wal akhiruna oleh orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini, ketika Nabi Muhammad ada pada makom yang tertinggi, para nabi dan orang-orang terdahulu menginginkannya juga, seperti itu. Rawahu Dailami mauqufan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qauluhu ala alihi. Bermula perkataan musannif wa ala alihi. Ata mendatangkan musonib bizalika dengan demikian itu alihi imtisalan karena mengikuti li khabarin bagi hadis qulu ucapkanlah oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Itu mengikuti daripada hadis baginda Nabi. Wa qauluhu dan bermula perkataan musonib ashabihi lapat wa ashabihi wajhun nadabil itsyani bihim. Itu jalan yang disunahkan mendatangkan kepada ashab nahwi hadzal maqam pada sumpama ini maqam ilhaquhum itu menghubungkannya ashab bil ali dengan al keluarga kanjeng Nabi bil qiyasil aula dengan qiyasil aula, ya. Jadi apa namanya, kenapa musannif bersalawat kepada sahabat? Karena dikiaskan kepada al, ya, keluarga kanjeng Nabi, karena ada sahabat yang lebih utama dari keluarga Nabi, ya, yang mana al itu tidak ada sahabat bagi mereka, ya, maksudnya seperti apa? Maksudnya ada keluarga Nabi yang lahir sesudah Nabi wafat, itu keluarga Nabi cuman bukan sahabat Nabi, ya. Sahabat yang hidup di masa Nabi itu lebih utama daripada keluarga yang tidak hidup di masa Nabi. Seperti itu maksudnya. Jadi dikiaskan kepada keluarga Nabi. Terus wali annahum karena sesungguhnya ashab, ya, wali annahum karena sesungguhnya ashab
Afdolu itu lebih utama minal ali dari keluarga kanjeng Nabi alladzina orang-orang yang la sohbata yang tidak bersahabat lahum baginya itu alil ladzina lah alil ladzina baginya itu keluarga kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya keluarga kanjeng Nabi ada yang tidak bersahabat kepada kanjeng Nabi. Ya ini keluarga kanjeng Nabi yang lahir sesudah Nabi wafat. Yang mana definisi sahabat itu ialah orang yang hidup pada masa kanjeng Nabi dan beriman kepada kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang disebut dengan sahabat. Nah, wanadzru dan bermula, sedangkan tinjauan 5 bagi perkara fi ada pada keluarga kanjeng Nabi minal bid'atil karimati dari bagian yang mulia inama pastinya yak tadi menghendaki itu nazru asyaraf akan kemuliaan min haitsu zati dari arah-arah zat. Wakala muna dan bermula pembahasan kita itu fi aksariyatil ulumi wal ma'arifi, itu pada banyaknya ilmu dan ma'rifat. Hadza binaun bermula ini didasari alam atas perkara huwa bermula iyama al masyhur itu yang masyhur fi ma'nal ali pada makna al. Jadi maksudnya seperti ini. Sedangkan jika dilihat dari sisi mereka keluarga Nabi yang merupakan bagian jasad dari jasad mulia kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu hanya menunjukkan kemuliaan dari segi zat nasab. Adapun pembicaraan kita adalah mengenai siapa yang lebih banyak memiliki ilmu dan pengetahuan. Hal ini berdasarkan makna yang masyhur tentang al. Seperti itu ya. Jadi pembahasan yang di sini itu yang dimaksud tentang yang lebih banyak memiliki ilmu dan pengetahuan, karena para sahabat itu ya hidup pada masa kanjeng Nabi. Keluarga kanjeng Nabi yang hidup pada masa kanjeng Nabi itu juga disebut sahabat. Nah, kalau misalkan ditinjau dari segi darah mah ya atau muliaan keluarga kanjeng Nabi, cuman kan pembahasan kita di sini yang menjadi pembahasan kan ilmu dan makrifatnya, seperti itu ya. Amma adapun alama atas perkara qad yuradu yang dikehendaki bihim dengannya itu al fiha nahwi hazal makom pada ini makom kama sebagaimana saya yang bakal datang fi kalamihi pada pembahasannya. Maksudnya begini, menurut Imam Nawawi menyatakan arti al dalam makom doa itu semua pengikut Nabi. Jika itu artinya maka semua sahabat Nabi itu keluarga Nabi, bahkan umatnya pun dianggap keluarga Nabi. Seperti itu. Fal ashabu maka bermula sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ya. Semoga Allah meridhai akan para sahabat seluruhnya. Alun itu keluarga Nabi. Kadzalika seperti demikian itu ghairuhum selainnya itu al. Wahina jin dan ketika itu yang dimaksud keluarga Nabi semua pengikut Nabi pada makom doa, fa ifraduhum maka mengkhususkannya sahabat bizikri dengan menyebutkan lil i'tinai perhatian bihim kepada sahabat 5 bagi perkara khusus yang mengkhususkan bihi dengannya ma'an ghairihim dari selainnya sahabat minal fadli dari keutamaan wadaf'an dan menolak ditawahumi iradatil ma'nal masyhuri untuk menolak sangkaan ya, untuk menolak sangkaan makna yang masyhur ya, litawahumi untuk menolak salah sangka iradatil makna ya, menghendaki makna al masyhuri yang masyhur bil ali huna dengan keluarga kanjeng Nabi di sini. Kenapa sini musonif membawa kata ashab? Nah, supaya jangan sampai kita memaknai al di sini khusus keluarga Nabi ya, keluarga Nabi saja yang berkaitan dengan nasab kanjeng Nabi, seperti itu ya. Jadi enggak semua keluarga Nabi itu yang dimaksudkan dengan
apa namanya, nasab Nabi, tapi sahabat juga keluarganya Nabi, bahkan pengikutnya pun keluarga Nabi pada makom doa, seperti itu. Adapun jika yang dimaksud dengan al dalam konteks seperti ini, sebagaimana yang akan datang, ya, sebagaimana yang akan datang, ucapannya musannif, maka para sahabat radhiyallahu anhum juga termasuk al. Demikian pula selain mereka, pada saat itu penyebutan mereka sahabat secara tersendiri adalah untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka karena memiliki keutamaan yang tidak dimiliki selain mereka. Hal itu juga untuk menghindari kesalahpahaman bahwa yang dimaksud al di sini hanyalah makna masyhur, yakni keluarga Kanjeng Nabi dari sisi nasab, seperti itu. Nah, ditambahkanlah kata ashab itu daf'an li tawahumi iradatil ma'na masyhuri lil ali huna intaha kurdi. Nah, seperti itu. Wa qawlu, dan bermula perkataan musonif al-amjadi, lapat al-amjadi. Jam'u majidin itu jamannya lapat majid. Au majidin atau lapat majid ala ghairi kiasin, dari tanpa kias. Nah, ini jamaknya ghair kias. Seharusnya jamaknya itu ya mawajidu, fa'ilun, fawailu. Ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Yang penting mufradnya majid, seperti itu. Yang penting mufradnya majidun. Wal majdu, dan bermula majdu, ya, apa itu yang dimaksud dengan majdu? Wal majidu, dan bermula majidu, asyarafu itu kemuliaan, warifatu dan tinggi, ketinggian, wahwa bermula majidu, wasfun itu sifat, likulin bagi setiap satu, minal ali dari keluarga Kanjeng Nabi, wal ashabi dan sahabatnya Kanjeng Nabi. Itu disifati ya kepada keluarganya Kanjeng Nabi dan sahabatnya Kanjeng Nabi. Wa qawlu, dan bermula kata musannif sholatan wassalaman, sholawat dan salam, ya, mansubani dinasabkan keduanya ala maf'uliyati atas menjadi maf'ul al mutlaqati, maf'ul mutlak, ya, keduanya itu. Bi sholla wa salama, dengan lafaz sholla wa salama, ya, wa ata, dan mendatangkan musannif bihima dengan keduanya ifadati taqwiyati untuk mengaedahkan, menguatkan amil, wa ta'kidi dan taukid, seperti itu. Jadi sholatan wassalaman itu menjadi maf'ul dari sholat wassalam. Seperti itu. Afuju, berbahagia aku, bihima dengan sholawat dan salam, ayat tegesna azfaru, ya, berbahagia, ya, ablagu, sampai, al maksuda, akan maksud, bisababihima, dengan sebab sholawat dan salam, seperti itu. Wa qawluh, dan bermula perkataan musannif yaumal ma'adi, dapat yaumal ma'ad bi fathil mim, dengan mempatahkan mim, ya, bimakna, dengan makna marji'i wal masiri, dengan makna tempat kembali, tempat balik dan tempat kembali, seperti itu. Kama sebagaimana fil mukhtar, dalam kitab mukhtar, wal muradu, dan bermain dimaksud yaumal ma'ad yaumul qiyamati, itu adalah hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai ya pembahasan kita. Kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dikoreksi saja ya di kolom komentar.